ini emang dilema banget ya, dilemanya ibu-ibu yang mengajar Al-Quran di masjid ya. Memang karena jumhur ulama itu semuanya, hampir semuanya itu sepakat bahwasanya wanita haid itu tidak boleh masuk masjid. Maka dari itu untuk solusinya ya, di masjid itu apakah ada ruangan yang tidak termasuk bagian utama masjidnya gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, karena memang sudah ketetapan semua ulama madzhab tidak boleh masuk masjid sama sekali kecuali cuma lewat doang. Illa abiris sabil gitu ya, untuk lewat gitu. Walaupun katanya kan ustazah udah ada softtek, nggak mungkin tembus kok, nggak mungkin berceceran. Bukan masalah softtek atau apanya Bu, maksudnya bukan masalah kita takut nembus apanya, karena memang sudah ketetapannya bahwasanya wanita yang haid itu kan sedang berhadas besar. Karena hukum hadas besarnya ini, maka dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid gitu. Nah, untuk yang mengajar Al-Quran di dalam masjid atau ada keperluan mengajar di dalam masjid, kita cari solusinya adalah cari bagian yang tidak bagian utama masjid kalau bisa. Ketika sedang haid atau ketika sedang tidak sholat, anak-anaknya yang dibawa ke situ kalau memungkinkan ya. Cuma memang di sini ada salah satu pendapat ulama yang walaupun ya jumhur mengatakan bahwasanya wanita haid tidak boleh masuk masjid, ada pendapat ulama salah satunya Al-Albani, Syekh Al-Albani berpendapat bahwasanya wanita yang haid boleh masuk masjid. Nah, mungkin untuk keadaan darurat kita bisa mengambil pendapat yang ini. Tapi kalau saya sarankan lebih baik mencari, misalkan kan ini ruang utama ya, di bawah kan bisa. Nah, ketika ada salah satu guru yang sedang halangan gitu, pindahkan ke bawah saja untuk menghindari kita tidak memasuki ruang utamanya atau di pelatarannya. Tapi di sini kan ada pelatarannya di depan ya. Ya, kalau misalkan di masjid yang punya pelataran atau teras, ya di teras-terasnya gitu. Atau kalau misalkan masjidnya itu punya ruangan lain yang terpisah seperti kelas-kelas, nah, di kelas-kelasnya itu untuk menghindari kita itu tidak bertentangan dengan pendapatnya jumhur ulama 4 mazhab tadi gitu. Karena dulu saya pun meyakini bahwasanya nggak apa-apa kok kan untuk belajar gitu kan, untuk mengajar. Tapi memang Bu, ketika kita melihat ya, merujuk ke ulama mazhab yang arba'ah jumhur ulama itu, memang pendapatnya itu udah nggak boleh sama sekali, walaupun untuk belajar mengajar, untuk kajian atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, tapi memang ada salah satu pendapat yang tadi ya, di luar ulama, jumhur ulama, yaitu Syekh Al-Albani, itu berpendapat bahwasanya boleh. Tapi itu adalah pendapat yang minoritas gitu, bukan mayoritasnya. Jadi seperti itu ya Bu, kalau saya bisa kasih solusi. Dilema memang dilema pasti. Karena saya pun demikian. Kan kajian di masjid. Kalau saya lagi haid, makanya saya minta di bawah kan. Untuk menghindari yang seperti itu. Karena kalau misalkan ada tempat lain atau ada rumah yang bisa dijadikan kajian, saya minta di rumah gitu. Tapi kalau memang tempat kajiannya terbiasa di masjid, maka ya jalan lainnya saya minta tempat lain di selasar masjid atau tempat yang bukan utamanya masjid lah gitu. Biar saya tuh tidak bertentangan dengan pendapatnya jumhur ulama. Seperti ya, memang ada ulama yang berpendapat bahwasanya boleh belajar Al-Quran, diperbolehkan wanita yang sedang haid belajar dan mengajar Al-Quran selama tidak menyentuhnya. Jadi kita tidak membawa Al-Quran. Kalau misalkan gimana dong nggak bawa Al-Quran? Sekarang kan udah ada HP. Kalau misalkan lagi haid, bisa pakai mushaf aplikasi yang di HP. Atau ada nggak buku tafsir yang mana penjelasan tafsirnya itu lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya? Ada nggak Bu yang seperti itu? Apa? Kalau terjemahan dia sama. Kalau terjemahan kan ayatnya segini, terjemahannya segini. Kalau buku tafsir ayatnya satu, kalau buku tafsir ayatnya satu, tafsirannya 1 lembar, 2 lembar. Nah,
itu ada ulama yang memperbolehkan kita membawa buku tafsir yang seperti itu. Jadi ayatnya itu pentafsirannya itu harus lebih banyak isinya daripada ayatnya gitu. Jadi ayat-ayatnya itu cuma sedikit. Nah, itu caranya. Atau pakai apa ya? Bukan terjemahan, Bu. Kalau terjemahan itu kan sama dia. Sama isinya dengan ayatnya. Bahkan ada ulama yang berpendapat kalau misalnya nih, kayak saya kan bawa buku fikih ya, fikih toharoh. Ini isinya banyak Al-Qur'annya. Ada yang berpendapat kalau yang seperti ini pun kita nggak boleh pegang kalau lagi haid. Itu yang sangat ketat ya. Tapi kalau yang saya pegang ini lebih banyak penjelasannya daripada ayat-ayatnya. Itu dibolehkan. Nah, untuk belajar mengajar, misalkan saya lagi haid, saya juga kan di rumah ngajarin anak saya ya, ngaji, tahfidz. Ya sudah, anak saya biarkan megang Al-Quran, saya diem aja, saya tunjuk aja. Tunjuk pakai bolpen atau ya apa ya. Terus kalau misalkan untuk mengajarnya, kita minta anak kita yang menginikan Al-Qurannya, saya pakai HP. Ininya, ngedengerinnya, atau misalkan nyimaknya ayat-ayat Al-Qur'annya. Makanya caranya ibu cari terjemahannya itu yang terpisah juz 1. Terus tafsirannya. Kan sekarang banyak tuh tafsir apa gitu yang per juz. Nah, ibu pakai tafsirnya. Karena apa? Kalau tafsir itu dia pentafsirannya lebih banyak daripada ayat-ayat yang dibahasnya. Nah, itu baru boleh. Kalau bisa, kalaupun tidak bisa ya izin sama gurunya, boleh gak kalau pakai HP ininya, bacanya, jangan pakai mushaf gitu. Oh, nggak boleh pegang HP ya kalau lagi belajar ya? Iya. Atau ngikutin aja. Anaknya kelas berapa emang? Kelas 6, perempuan ya, udah haid ya? Iya. Tapi kalau untuk hafalan, simaan gitu, tetap kita boleh. Tetap boleh melafadzkan atau mentilawahkan Al-Quran, itu boleh. Kita murojaah kembali yang dilarang bagi wanita haid, yang haram dilakukan saat haid. Yang pertama, mengerjakan sholat. Yang kedua, berwudu atau mandi janabah. Jadi dia itu sengaja wudu atau mandi janabah padahal dia itu masih haid gitu. Terus yang ketiga, puasa. Yang keempat, tawaf. Yang kelima, menyentuh mushaf dan membawanya. Nah, ini. Tapi kalau untuk tujuan belajar tadi itu ma'fu anhu ya. Yang kelima, melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Mazhab Al-Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah berpendapat bahwasanya melafadzkan ayat Al-Quran termasuk hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Mazhab Al-Hanafiyah membolehkan membaca Al-Quran bagi wanita yang haid asalkan lafadznya merupakan doa dan zikir. Dan niatnya bukan membaca Al-Quran, diniatin belajar. Namun ada pula pendapat yang membolehkan wanita haid membaca Al-Quran dengan catatan tidak menyentuh mushaf dan takut lupa akan hafalannya bila masa haidnya terlalu lama. Dan juga dalam membacanya tidak terlalu banyak. Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik. Yang selanjutnya, masuk ke masjid dan menetap. Nih Bu, yang tadi kita bahas ya. Jumhur ulama 4 madhab sepakat, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah, bahwa wanita yang sedang haid diharamkan masuk ke dalam masjid.